seperti ini, kira-kira nanti warnanya seperti apa ya? Pertama kali ketika membuat seperti ini, saya yakin anak bingung. Biasanya berinteraksi dengan lem, dengan gunting, tiba-tiba seperti ini, suruh ngapain bingung. Nah, caranya kalau ingin membuat seperti ini harus ada apa namanya penataan yang sederhana dulu, supaya anak-anak tidak, bu mana lemnya, mana kertasnya, mana guntingnya, mana. Tapi sampai anak-anak, nak coba kalian bisa nggak membuat pantai dengan bahan-bahan yang ada di sekitar ini. Ditantang dengan kalimat ini. Biarkan anak berkreativitas, terserah mau menggunakan pantainya pakai ini, mau menggunakan pasir, menggunakan apa, silakan. Kita harus berpikiran positif bahwa anak itu banyak ide. Ya, sesekali misalnya ini penataannya dicoba. Kira-kira nanti hasil karyanya seperti apa? Kita coba. Kira-kira dengan penyediaan alat dan pen yang hanya seperti ini, anak-anak jadi apa ya? Seperti apa nanti pantai buatan anak-anak? Ditantang dengan membuat kalimat seperti ini. Nah, kemudian, Bu, kalau kita kan nggak ada nulisnya, Bu, kata siapa? Anak-anak boleh menulis di sini, boleh menggambar. Jadi kalau pantai itu nanti bisa dibuat dengan berbagai macam media ini, atau menggambar di sini, terserah anaknya. Pengen apa? Jangan dipenjarakan. Pokoknya membuat pantai banyak dari sini semua loh ya, nggak boleh gambar loh ya, nggak boleh. Terserah anaknya. Nanti ada yang membuat seperti ini dan menggunakan bahan-bahan seperti ini, atau menuangkan ide dalam bentuk gambar, silahkan. Nah, misalnya terkait dengan keaksaraan, coba di bawah sini. Ini apa tulisannya? Itu kalau gambar ikan. Nah, kalau anak menggambar ikan, suruh menghitung dan suruh menuliskan berapa ikan yang dia gambar. Misalnya di sini, di bawah sini apa misalnya? Bentuklah kata ikan dari berbagai media. Dengan adanya seperti ini sudah dicontohkan nih, ikan. Bisa nggak dengan ini? Dengan ini bisa nggak? Warnanya banyak. Bisa. Dengan kerikil bisa nggak? Bisa. Jadi anak-anak diberikan kreativitas untuk menulis kata ikan dengan berbagai macam media yang sudah teman-teman sediakan. Hasilnya saya yakin setiap anak berbeda-beda. Ini namanya memberikan kebebasan anak untuk merdeka bermain. Jadi tidak ada guru mencontohkan dalam bentuk nanti seperti ini ya, membuat pantainya ya. Nanti seperti ini yang sudah ibu buat, lihat penataannya seperti ini. Tidak ada. Kita hanya menyediakan ini saja. Kita pantik dengan kalimat-kalimat seperti ini di bawah. Kalimat pemantik guys, namanya itu. Anak pasti bisa menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasi. Nah, nanti membuat pantai seperti apa, menulis seperti apa itu kita kuatkan saat persepsi. Anak-anak pernah ke pantai ini misalnya, tahu tempatnya di mana? Mari kita tayangnya. Ini loh ada gambarnya seperti ini, mungkin pakai video atau mungkin pakai slide. Itu menambah kekayaan anak. Oh, ternyata di pantai itu ada, kalau pantai yang sudah terkelola dengan baik, ada tamannya, ya kan? Mungkin ada kolam renangnya, ada pohon-pohon yang bagus, ada kolam ikannya, atau ada di situ ada pasar ikannya. Nah, itu menguatkan anak untuk menambah ide. Nah, ketika diberikan kegiatan seperti ini, sudah ditambah dengan ceritanya, dengan tanya jawabnya, dengan gambar, poster atau tayang video, kemudian anak sudah kuat pemahamannya tentang konsep tentang pantai, maka dengan bahan dan alat yang seperti ini ditantang. Kira-kira seperti apa pantai yang akan dibuat? Kita lihat aja. Jangan pernah berpikir, mana bisa buat pantai seperti ini. Tapi anak-anak nanti coba deh. Jangan pantang menyerah, setiap anak itu punya kreativitas. Setiap anak punya banyak ide untuk menuangkan dalam bentuk berkarya atau dalam bentuk kegiatan lain. Yakinlah itu. Oke ya? Ada pertanyaan? Kan gampang buat seperti ini nih. Nggak perlu pakai pabrikan, nggak perlu pakai yang kira-kira berbayar. Ini dapat dari mana? Tukang kayu. Ini di jalanan banyak. Ini di pasir. Tinggal kasih warna, kalau warnanya berbeda. Ini dapat dari mana? Dari pantai. Ini pantai. Ini belakang rumah. Banyak daun pisang misalnya. Tinggal dikeringkan. Ini dari mana? Tinggal memetik aja. Ini dari mana? Beli? Enggak kan? Coba mulai besok, sekalipun tidak kumer atau belum IKM, paling tidak teman-teman ketika membuat penataan teman-teman, buatlah seperti ini. Ini luspat namanya, material luspat. Ya, dicoba kira-kira ditantang seperti apa nanti hasilnya.
Bu, lus dan fa. bisa dicontohkan untuk kegiatan berhitungnya atau angka-angka gitu, Ya, Bu? misalnya tadi dipanggil dengan kalimat seperti ini aja. Kalau anak ingin membuat ikan lebih dari satu, misalnya, hitunglah ikannya ada berapa nih. Tulis angkanya dan jumlahnya hitunglah sesuai angkanya. Bisa. Misalnya kata ikan, membuat kata ikan, silakan merangkai kata ikan dengan berbagai macam media ini. Kalau dia belum bisa menulis kata ikan, contohkan dulu seperti ini. Kalau di kelompok B yang sudah biasa menulis, sudah bisa menulis, mungkin tanpa seperti ini nggak apa-apa. Atau kata ikannya tidak dalam bentuk ini, dalam bentuk seperti ini, ikan, ikan. Tulisan beberapa, tambahkan beberapa kata seperti ikan di beberapa tempat. Nanti anak akan mencontoh. Kalau dia belum bisa menulis. Kalau sudah bisa menulis, bebaskan. Atau ditambah dengan seperti ini. Seberapa banyak kata ikan yang dapat kalian buat dari berbagai macam media ini. Seberapa banyak kata ikan yang dapat kalian buat dari berbagai macam media ini. Bisa jadi pakai ini, pakai batu, atau mungkin pakai pasir ya, dan seterusnya. Atau mungkin pakai ini dipotong-potong, atau pakai ini potong-potong kan bisa. Tantang anak-anak untuk membuat keaksaranya juga jalan, numerasinya juga ada seperti ini. Ya. Enakan kayak gini Nanti aja. bertanya kan? Tapi kalau anaknya lasak di Nah, itu nanti kita presentasi ya. Seindah apakah pantai yang akan kalian buat ya? Terus cara menuangkan anak itu membuat pantai itu di video. Berikan kebebasan. Jadi ini, anak konsepnya belum jalan, belum punya gagasan, kalau belum dikuatkan dulu. Cara memuatkan dengan kegiatan inspirasi awal. Saat kegiatan pembukaan opening pagi, pembukaan, kan kita menanyakan salam, sapa salam ya, ada murojaah dan segala macam, ada kegiatan inspirasi awal. Anak-anak, tema hari ini atau topik kita hari ini adalah sampaikan. Setelah itu, anak-anak pernah ke pantai apa tadi? Mapandegan. Mapandegan. Pernah ke pantai Mapandegan seperti apa? Pernah, Bu Guru. Kalian lihat apa saja di sana? Itu terus sudah digali dari tanya jawab. Kemudian kita belum menginformasikan bahwa pantai itu seindah yang teman-teman bayangkan. Misalnya lihat Ibu Guru punya gambarnya. Kalau tidak punya laptop video. silakan browsing, ditayangkan. Bawa laptop ke kelas. Kalau punya ini lebih bagus lagi, tayangkan di sini, semua anak nonton semua. Kalau kita nggak punya laptop, nggak punya layar, pakai apa? Pakai HP. Ini nak, pantainya seperti ini indah kan? Nah, itu juga menguatkan kegiatan lainnya nanti. Teman-teman pernah ke sana, pernah Bu Guru, apa yang kalian lihat? Ada ikan, oke, apalagi? Ada yang jual ikan, oke. Ada yang jual misalnya souvenir. Nah, kalimat-kalimat seperti itu akan menambah ide anak. Belum lagi membacakan buku Cerita. dari inspirasi awal, dari membacakan buku cerita, dari bincang-bincang dengan anak, kemudian menggali dengan cara menayangkan, ada gambarnya, ada videonya, ada ceritanya, itu akan menambah konsep anak. Saya yakin akan menambah konsep anak. Nah, ketika sudah dihadapkan pada alat dan bahan, dia teringat dengan konsep di awal tadi. Oh, di sana itu ada yang jual ikan. Dia bikin satu tempat. Ini apa nak? Ini pasar ikan Bu yang ada di pantai itu misalnya. Oh, sebelah sini ini yang jual souvenir Bu, karena aku pernah melihatnya di sana. Itu pasti akan muncul Bu. Akan muncul pasti dengan sendiri otomatis. Maka penguatan dalam bentuk bincang-bincang saat membuka itu sangat penting. Inspirasi awal sangat penting, membacakan buku cerita juga sangat penting. Misalnya buku cerita tentang adab terhadap ciptaan Allah. Anak-anak kalau sudah di pantai, apa yang kita lakukan terhadap ciptaan Allah? Mengucapkan subhanallah bagus. Apalagi tidak membuang sampah sembarangan, pintar. Apalagi misalnya akan menggunakan air secukupnya karena di tempat rekreasi di situ mungkin airnya terbatas. Oke, bagus. Apalagi misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau mau lihat sampah kita pungut Bu Guru, kita letakkan di tempatnya. Itu adab. Kalau lihat ada ikan yang kebetulan ada anak yang usir ikannya dibawa kemana-mana sebentar ikannya masih hidup gimana? Ya disampaikan Bu Guru. Jangan ya, itu masih hidup, kembalikan ke laut. Nah, itu kan adab. Itu bisa digali teman-teman. Dan
pertanyaan-pertanyaan yang membangun, yang kira-kira anak bisa berpikir. Bagus kalau gitu, nanti di kegiatan lain teman-teman boleh loh membuat pantai seperti yang teman-teman bayangkan kalau sudah pernah datang ke sana. Mau membuat souvenir boleh, mau membuat pasar ikan di sana boleh, membuat ada saung-saung yang anak-anak bisa duduk di sana melihat pantai boleh. Itu nanti akan muncul setelah dikuatkan lagi. Tapi kalau hanya anak-anak hari ini tema kita adalah pantai, sekarang kita mau pantai yuk, nggak bisa. Nanti nggak muncul ide itu. Dikuatkan dengan bincang-bincang tadi. Oke? Ada lagi? Tapi di sini di kegiatan inti aja. Iya, ini kegiatan inti nih. Kegiatan inti. Terus sudah selesai ini baru langsung ada penutupnya lagi. Ya. Ingat ketika sudah selesai, saatnya beres-beres. Ayo teman kita beres-beres, kembalikan di tempat. Nah, tanggapan terserah. Ada tanggung jawab setiap anak. Ketika sudah selesai bermain, kembalikan kepada tempatnya. Makanya misalnya beberapa warna seperti ini, letakkan di beberapa di jadwal yang begitu, kemudian ayo letakkan ke tempatnya. Menanamkan sikap tanggung jawab. Ketika sudah selesai bermain, kembalikan ke tempatnya. Karena seperti ini, kalau sudah bermain berserak-serak, gurunya yang pusing. Sudah mau penutupan, anak-anak sudah mau main bekas, kegiatan mainnya masih berantakan ininya hasilnya. Apa namanya? Altan banyak. Maka libatkan mereka untuk mengembalikan ke tempat. Boleh loh kerjasama dengan temannya. Misalnya ketika ada pasti berserakan, temannya membawa ini, yang teman satunya memungut misalnya, itu kerjasama. Nanti kalau di adaptasi akan ditanyakan, ya. Ada lagi? Silakan Bu. Kan ini Bu pembelajaran metode sentra ya Bu ya. Oh tidak, Bukan. mau sentra Sentra mau bahan area, ini alam. material. Ini bukan sentra, bukan area, bukan kegiatan, tapi ini material. Material itu terkait dengan bahannya Bu. Jadi luspot itu bukan pendekatan pembelajaran ya. Luspot itu material. Material yang ada 7 komponen, isinya ini batu, kerikil, segala macam itu namanya komponen material. Jadi luspot tidak ada pengertiannya bukan sama seperti pendekatan pembelajaran yang itu sentra, area, kegiatan nggak ada, berbeda. Ini material. Material itu terkait dengan alat dan bahannya ini loh. Ini material namanya. Ini material. Oh, jadi waktu melakukan ini apakah dalam seminggu ini aja yang kita lakukan atau bagaimana? Ya, ganti-ganti dong. Tergantung nanti dengan gini, penataan supaya anak-anak tidak bosan boleh diganti-ganti. Misalnya hari ini natanya dalam kelas, besok katanya di luar kelas, kan sudah beda. Nah nanti yang berbeda ininya. Setiap hari diganti kalimat motivasinya iya. Mungkin penataannya hampir sama boleh, tapi kalimatnya bisa berbeda. Tempatnya bisa beda. Hari ini di dalam kelas, besok di luar kelas, besok lagi di belakang kelas kalau punya halaman. Ya. Jadi divariasi. Jadi Bu nggak pakai pembelajaran kayak kurikulum 13 ada area, ada kelompok gitu kalau di Itu boleh, tapi kan kalau menurut saya anak-anak itu kadang kalau area dan area sentra itu kan hanya pengelolaan kelasnya. Misalnya sentra dikelola persiapan seperti ini boleh. Di main peran misalnya setting orang penjual mainan, sentra main peran setting misalnya penjual ikan, ada lagi setting penjual souvenir misalnya, itu boleh di balok, di sentra balok nanti tinggal diberikan ini aja. Kalau di sentra balok tidak pakai ini tapi aksesorisnya boleh. Jadi di balok bahan dasarnya untuk bermain adalah balok, tapi aksesorisnya bisa mengambil ini sebagai aksesoris. Mungkin membuatnya ketika membuat pantainya menggunakan balok, ya kan? Tapi aksesorisnya bisa menggunakan ini. Di sentra main peran bisa seperti ini main peran. Sentra persiapan bisa pakai ini. Nah, sudut kegiatan, misalnya menggunakan sudut kegiatan ya, sudut ketuhanan misalnya, atau sudut apa misalnya, bahasa atau apa. Nah nanti sama aja penataannya boleh seperti ini karena ini hanya material saja. Kalau saya sementara tidak menggunakan pendekatan belajar apapun. Yang penting pakai memotong luspot seperti ini. Jadi sudah tidak menggunakan sentra. Kemarin ini ketika menggunakan sentra di semester pertama itu yang masih memberikan penjara bagi anak adalah sentra main peran. Kenapa? Ternyata masih disetting oleh guru.
nanti berperan sebagai ini ya. Nah yang sebelah sana berperan sebagai ini kan masih memberikan penjara bagi anak. Iya, iya. Kalau persiapan dengan seperti ini nggak masalah. Di balok juga diberikan bahasan untuk membentuk, tapi di main peran ada yang tidak cocok. Yaitu kenapa? Guru masih intervensi untuk menyeting main perannya. Nanti siapa yang mau jadi penjual souvenir, siapa yang mau jadi penjaga tiketing, itu masih disetting namanya, masih diatur sama gurunya, ya masih disetir sama gurunya. Kami berpikir kalau gitu besok kita mencoba tidak menggunakan pendekatan apapun ya, tapi tetap menggunakan muatan luspan. Karena bagi kami saat ini yang masih betul-betul memberikan keluasan anak untuk bermain, berkreativitas ya luspan ini muatannya. Kalau selama ini kan sudah kita silakan. Kalau melipat ya nanti guru memberikan kertas lipat. Kalau nanti meronce nanti guru memberikan roncean. Besok nggak lagi kalau ingin memberikan ruang merdeka bagi anak. Cukup seperti ini saja. Coba nanti lihat hasilnya. Setiap anak akan berbeda. Jangan patah semangat. Yakin bahwa anak itu kreatif. Karena orang lebih kreatif anaknya daripada gurunya. Ya, kita coba dulu. Nanti anak-anak akan pertama kan bingung dulu nggak apa-apa. Tapi lambat laun dia akan merasa senang ketika banyak pilihan. Kenapa? Kalau selama ini ya itu kerjakan yang sudah dibuat oleh bu guru, sudah disediakan oleh bu guru. Sekarang anak-anak bebas mau menggunakan apapun dengan cara apapun. Nanti hasilnya seperti apa? Silahkan, boleh berkreativitas. Ini namanya merdeka bermain. Ya kan? Selama ini kan masih kita semua. Nah, kalau bisa membuatnya seperti bu guru yang contohkan ya. Bu guru sudah 2 malam buat ini loh. Mbak tidur lagi. Berbayar lagi ini semua ibu keluarkan buat sendiri hanya untuk teman-teman. Enggak perlu ya. Bisa seperti ini aja. Oke, ada lagi? Jadi Bu, Mantap. pembelajaran seperti ini untuk TK yang baru TKA atau TKB? Tambahnya bisa. Bahkan kalau bermain juga usia 4 tahun juga bisa. Karena kan Bu, kalau TK yang baru masuk otomatis kan belum bisa tuh Bu nulis di kertas. Kayak misalnya kayak huruf C, huruf Tapi itu kita fasilitasi. Ini perkara mau dipakai atau tidak urusan mereka. Misalnya hanya otomatis nggak masalah. Kan menanamkan apa ya, memberikan stimulasi motor halus itu. Kan bisa dengan meremas, ya kan? Meronce itu juga di kegiatan stimulasi motor halus itu ya. Main predo, main finger painting, meronce, menggunting, melipat itu menstimulasi motor halus. Kalau anak-anak di kelompok A dengan cara seperti lihat dulu, mungkin tidak sebanyak ini, sedikit dulu materialnya. Seiring waktu, seiring mereka paham bagaimana bermainnya, nanti boleh tambahkan. Kalau satu kelas ada 15, hanya dengan ini ya kurang. Kata-kata 2 paling tidak. Ini untuk 7 anak, yang satunya untuk 7 anak berikutnya. Misalnya satu kelas ada 15 misalnya. Kalau 20 ya jangan 20. Ada rasio ideal ya antara anak dan guru. Rasio ideal itu akan memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan asesmen. Nah, rasio ideal yang sesuai dengan standar PAUD 1:12 di kelompok A, 1:15 di kelompok B. Bukan kita sertifikasi, Bu. Di kelompok A itu harus ada 15. Ya bolehlah. 1:15 di kelompok A, 1:15 di kelompok B. Yang penting tidak lebih dari 15 orang. Kenapa? Teman-teman akan puyeng nanti untuk urusan asesmennya, ya. Mungkin kegiatan lainnya bisa dilaksanakan, tapi kegiatan asesmennya kalau 20 anak, 1 guru nggak bakalan optimal. Maka perlu ada standar idealnya. Oke, ada lagi? Teman-teman nanti presentasi ya. Kita isoma dulu ya Bu, kurang lebih 15 menit.